adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pasti baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat datang adik-adik di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPB Peniel Jakarta. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu teduh. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari Setinggi-tingginya langit. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami untuk beribadah hari Minggu Pelayanan Anak GPB Peniel Jakarta. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang sudah siap mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Omi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Omi, mari kita nyanyi dari Senang Ku Baca Alkitab. Kita panggil ya adik-adik Kak Omi ya. Kak Omi. Selamat melayani Kak Omi. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, Kakak mau ajak adik-adik berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan arti firman Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat duduk diam mendengarkan dengan penuh kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita siapkan dulu bacaannya dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu belum adik-adik? Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka, Kak Omi akan bercerita sedikit. Ada seorang bapak, namanya Pak Jo. Pak Jo ini bekerja pada seorang bos besar adik-adik. Dia bekerja sebagai seorang supir. Suatu hari bosnya ini memanggil, "Pak Jo, tolong siapkan mobil. Antarkan saya karena saya akan pergi ke puncak." "Oke, siap Pak Bos," kata Pak Jo. Ya, Pak Jo menyiapkan mobil, kemudian membawa bos besarnya ini untuk pergi ke puncak. Karena perjalanannya jauh, Pak Jo mampir dulu ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Setelah bahan bakarnya penuh, Pak Jo langsung buru-buru meninggalkan pom bensin dan mengemudikan mobil dengan cepat. Langsung sampai di tujuan. Tapi begitu Pak Jo nengok, lah kok Pak Bos nggak ada sih? Waduh, jangan-jangan Pak Bos ketinggalan di pom bensin. Ya, ternyata bosnya Pak Jo ini waktu di pom bensin, dia turun untuk membeli sesuatu, ya. Dan Pak Jo meninggalkan sang bos. Kira-kira apa yang Pak Jo lakukan ya adik-adik? Tentu saja Pak Jo memutar arah, ya. Dia balik lagi ke
pom bensin itu untuk menjemput bosnya. Karena percuma, walaupun Pak Jo sudah sampai di puncak, kalau bosnya ketinggalan, kan tadi yang mau ke puncak siapa? Si bos ya. Jadinya Pak Jo balik lagi dan mengambil bosnya untuk dibawa ke puncak. Sekarang kita baca dulu Alkitabnya ya adik-adik. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, Lembaga Alkitab memberi judul kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 ya, yang ayat pertama sampai ketiga menceritakan tentang pujian kepada jemaat di Efesus. Ya, kenapa jemaat Efesus dipuji? Ya, karena jemaat Efesus hebat dalam melakukan pelayanan. Mereka bertekun, mereka bekerja keras tidak kenal lelah. Bahkan jemaat di Efesus juga bisa membedakan mana pengajar-pengajar yang palsu, ya, yang mengajarkan ajaran sesat. Mereka tidak mau mendengar, ya, mereka menolak ajaran sesat. Tapi walaupun jemaat Efesus itu dipuji, coba kita lihat ayatnya yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya, walaupun jemaat Efesus ini hebat dalam melayani, tapi jemaat Efesus ini melayani, ya, dalam tanda kutip tidak lagi dengan kesungguhan hati, ya, tidak didasarkan pada kasih yang semula. Jadi sehebat apapun pelayanannya akan percuma, akan sia-sia, tidak ada artinya. Seperti mobil tadi, ya, mobilnya bagus, bensinnya penuh, jalannya kencang, supirnya gesit ngebut sampai di tujuan dengan cepat. Tapi percuma karena Pak bosnya ketinggalan, ya. Jadi walaupun jemaat Efesus melakukan pelayanan dengan baik, tapi karena tidak ada kasih mula-mula di dalamnya, tidak didasari dengan kasih, maka Tuhan mencela itu, ya. Dia tidak menginginkan hal seperti itu. Tuhan mau, ya, supaya jemaat Efesus kembali lagi kepada kasihnya yang mula-mula. Seperti Pak Jo yang putar balik, Tuhan juga mau supaya jemaat di Efesus, ayo, mana kasih-Mu yang semula? Apa sih kasih yang semula itu, adik-adik? Kasih yang semula itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana itu mengasihi Tuhan? Kalau adik-adik hari Minggu diajak temennya, yuk kita mabar, main bareng, online. Terus adik-adik ingat, oh iya ya, aku gak bisa, aku mau nonton YouTube, mau ikut IHMPA. Wah, Tuhan Yesus sudah senang nih. Wah, ternyata adik-adik lebih memilih IHMPA daripada main online, ya, mabar, main bareng secara online. Tapi Tuhan Yesus akan lebih senang kalau adik-adik dalam mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak benar-benar bersemangat ketika bernyanyi.
bersungguh-sungguh ketika berdoa, dan benar-benar mendengarkan cerita firman Tuhan. Bukan hanya sekedar, oh iya hari Minggu harinya IHMPA, menonton IHMPA hanya sekedar kebiasaan saja karena hari Minggu, rutinitas. Ya, tapi Tuhan mau adik-adik menonton atau mengikuti IHMPA karena adik-adik merindukan apa sih suara Tuhan, bagaimana sih firman hari ini, itu yang Tuhan mau. Ya, jadi adik-adik melakukan IHMPA dengan kasih yang mula-mula, kasih kepada Tuhan. Kemudian kasih juga kepada sesama. Misalnya nih, adik-adik, aku mau bantu mama cuci piring. Adik-adik mau membantu mama cuci piring bukan karena dalam tanda kutip supaya nanti mama kasih aku hadiah. Tidak ya, tapi karena aku sayang sama mama, aku gak mau mama kecapean. Aku bantu mama untuk cuci piring. Atau kalau mamanya tanya, kalian sayang gak sih sama mama dan papa? Sayang mah, sayang pa. Tapi ketika mamanya haus, tolong dong ambilin minum. Ya ma, lagi tanggung, lagi main handphone nih. Ambil sendiri aja deh. Ya, itu berarti mengasihi sesama atau tidak? Tidak ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan ketulusan hati, ya. Atau kepada teman-temannya nih, adik-adik mau berbagi mainan, ayo main sama-sama. Bukan karena adik-adik ingin dipuji, wah dia anak yang baik ya, gak pelit, mau berbagi mainan. Tapi karena memang adik-adik mau, ayo kita main sama-sama, ya. Rela berkorban, membagi mainannya, tidak egois, ya, tidak mau menang sendiri. Itu yang Tuhan mau, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kalian sudah melakukan hal itu, coba kita baca yang ayat ke-7-nya. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita akan menjadi pemenang dan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Tuhan di Firdaus. Amin. Kita panggil Kayon ya. Kita mau nyanyi apa, Kak? Nah, adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Omi. Kita mau nyanyi dari Dengar Hai Kawanku. Lagi adik-adik. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita yang dibawakan oleh Kak Omi. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati adik-adik agar adik-adik selalu dapat mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama adik-adik. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami dari Bapak Presiden, para menteri serta jajarannya, agar dapat selalu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati rakyat-rakyat Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan segera memulihkan bangsa kami dari situasi pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa juga untuk gereja kami, gereja GPB Peniel dan Prosper El Bethel. Tuhan yang memberkati gereja kami dari Ibu Pendeta Agustina Laheba serta para majelis, penatua diakan serta juga ke-6 Pelkat. Tuhan juga mau memberkati acara-acara yang akan diselenggarakan oleh gereja kami agar acaranya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk adik-adik di rumah, adik-adik yang
sedang belajar, adik-adik belajar dari rumah maupun sudah tatap muka. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan untuk adik-adik serta akal budi agar adik-adik tidak ketinggalan pelajaran ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati papa, mama, oma, opa, dan keluarga adik-adik agar selalu dalam lindungan Tuhan dan Tuhan berikan kesehatan agar dapat terhindar dari COVID Tuhan. Tuhan juga yang memberkati kakak-kakak layan yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kakak-kakak layan kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Boleh disiapin uang persembahannya. Nanti adik-adik titip di orang tua adik-adik yang akan membawa ke gereja. Atau juga bisa lewat video seperti berikut nanti. Kita mau nyanyi dari Ku Beri Persembahan. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini di gereja kami ya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan agar Tuhan melimpahkan berkat-Nya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita udah mau selesai ya Komi ya. Udah ada di penghujung acara, kita mau bernyanyi dari Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Berdiri nggak nih kawan? Berdiri adik-adik. Ya, kita berdiri adik-adik. Aku juga sayang padamu.
Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan namanya. Kita mau berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan jika di dalamnya kami masih bermain atau sambil bercanda dalam beribadah. Ajar kami untuk minggu depan dapat lebih baik dan lebih bersungguh-sungguh lagi. Biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mau serahkan kehidupan kami selama sepekan ke depan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Dan Tuhan mau ingatkan kami minggu depan untuk bersama-sama kembali mengikuti IHMPA. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.